Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pemirsa TV-ku bersama Kampus On TV menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Wilda Anaveria Setiawati dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema mengenal stunting. Dari kesempatan ini, topik-topik yang akan kita bahas akan saya bagi ke dalam beberapa subtopik seperti pada slide. Saya akan memulai dari apa yang dimaksud dengan stunting, kemudian mengapa bisa terjadi stunting, lalu yang ketiga, apa sih dampak stunting pada kehidupan seseorang, kemudian bagaimana mencegah stunting tersebut, dan kalau sudah terjadi, bagaimana cara mengatasinya. Lalu setelah itu, apa makanan yang paling efektif untuk mengatasi stunting. Perlu diketahui bahwa yang namanya stunting itu adalah salah satu dari sekian banyak masalah gizi kurang karena rendahnya asupan makanan dalam jangka panjang yang masih tinggi prevalensinya di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, perlu sekali kita semua masyarakat Indonesia mengenal apa yang dimaksud stunting agar masyarakat Indonesia terbebas dari stunting. Dahulu Jepang yang terkenal dengan angka stuntingnya yang tinggi itu sudah terjadi sejak tahun 1940-an mungkin ya. Nah, Jepang itu terkenal dengan orang-orang pendeknya. Akan tetapi, coba kita lihat sekarang. Di Jepang, itu tinggi badan rata-rata untuk laki-laki mungkin sudah di atas 175. Untuk perempuan sudah di atas 165. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, inilah yang dimaksud dengan stunting. Semua masyarakat harus berperan, berintegrasi supaya stunting itu bisa diatasi. Langsung saja kita mulai dari apa yang dimaksud dengan stunting. Bisa dilihat pada slide, apa sih yang dimaksud dengan stunting? Jadi stunting itu bisa dikatakan secara singkat, umurnya sama, tapi tinggi badannya sangat berbeda. Bisa dikatakan kalau kita ngelihat orang yang tinggi badannya lebih tinggi kan kayak gini. Nah, seperti itulah kira-kira stunting. Seperti gambar yang saya sajikan di slide, nah kira-kira seperti itu. Stunting itu merupakan kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding dari tinggi badan orang lain. Kemudian dimulai dari umur berapa sih stunting tersebut? Jadi, bayi baru lahir pun sudah bisa diketahui bahwa menderita stunting atau tidak. Dari mana? Dari panjang badannya. Karena bayi itu kan belum berdiri ya, jadi istilahnya masih panjang badan saat lahir. Berapa? Saat diukur ketika bayi baru lahir itu kurang dari 48 cm, maka bayi tersebut dikategorikan dalam kondisi stunting. Itu untuk bayi. Lalu apakah pada bayi saja? Tidak pada bayi saja. Kondisi ini jika tidak tertangani akan berlanjut ke periode umur berikutnya. Yaitu berapa? Pada periode umur balita. Dan kemungkinan akan diderita oleh anak usia sekolah lanjut ke masa remaja. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah sama dengan pada saat bayi baru lahir? Ada sedikit perbedaan karena tidak hanya dari panjang badannya atau tinggi badannya saja. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang stunting. Tetap di Kampus On TV. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun
untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami pada Kampus On TV. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang stunting. Pastinya pada penasaran kan? Bagaimana sih cara mendiagnosis putra-putri kita? Apakah dia menderita stunting atau tidak? Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah baik balita, anak usia sekolah yaitu SD, remaja, SMP maupun SMA itu bisa dilihat. Pertama kita ukur tinggi badannya. Jika anak itu di bawah usia 2 tahun atau belum bisa berdiri, maka Anda bisa menggunakan alat pengukur panjang badan. Tapi jika sudah berdiri, Anda bisa menggunakan mikrotoa. Nah, kita kan udah dapat nih data tinggi badannya. Kemudian setelah itu masukkan catat data umurnya. Berapa sih umur anak kita? Harus valid ya tanggal lahirnya, karena umur di sini bulan pun sangat menentukan. Jadi misalkan anak Anda lahir tahun 2016, belum tentu di 2018 sudah 2 tahun. Lah kalau lahirnya di bulan Desember kan tidak mungkin. Itu maksud saya. Jadi harus benar-benar umur itu spesifik sampai ke bulan-bulannya. Lalu kemudian bagaimana? Kalau pakai rumus itu panjang. Nah, ini saya punya software seperti dilihat di slide. Anda bisa mendownload aplikasi WHO Anthroplus, bisa Anda install ke laptop atau komputer atau melalui smartphone Anda. Nah, kemudian setelah terinstall, Anda klik di anthropometric calculator. Nah, setelah Anda klik di anthropometric calculator, Anda isikan tanggal pengukuran pada date of visit. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa diukur. Kemudian klik jenis kelaminnya, laki-laki pada male, perempuan pada female. Lalu isikan tanggal lahir pada date of birth. Ya, di situ yang maksud saya harus benar-benar valid umurnya. Lalu untuk tambahan ini ya, ada tambahan berat badan, Anda bisa masukkan ke weight. Lalu untuk panjang,
atau tinggi badan, Anda bisa masukkan ke length atau height. Nah, untuk odema itu Anda klik no saja. Odema itu pembengkakan, karena kita anggap di sini anak kita tidak mengalami masalah pembengkakan cairan. Nah, kemudian setelah itu hasilnya akan muncul untuk stunting di length for age. Jadi menurut Z-score tinggi badan menurut umur, seorang balita, anak usia sekolah atau remaja dikatakan stunting jika nilainya kurang dari -2. Saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini saya menuliskan balita dan remaja stunting jika Z-score tinggi badan menurut umurnya kurang dari -2. Nah, pada lingkaran yang saya sajikan di slide itu adalah hasil pengukuran dari Z-score tinggi badan menurut umur. Atau di sini bisa saya simpulkan, jika seorang anak itu lahir pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2016, kemudian diukur tanggal 2 bulan Mei 2018 dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 14 kg, tinggi badannya 76 cm. Nah, anak ini kan berarti umurnya 1 tahun 10 bulan, ada di age. Anak ini menderita stunting. Karena apa? Karena nilai tinggi badan menurut umurnya atau di length for age -2,78. Artinya kan ini kurang dari -2. Nah, ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak juga atau adik-adik ya di sini anak sekolah maupun remaja yang menyaksikan acara ini bisa langsung mendownload aplikasi ini, kemudian Anda lihat apakah Anda stunting atau tidak. Aplikasi ini dibuat oleh WHO, jadi semuanya bisa menggunakan. Nah, ini adalah bagaimana cara mendiagnosis stunting. Ya, stunting itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena di Indonesia selain masalah-masalah gizi dan kesehatan yang lainnya, masalah stunting ini memiliki prevalensi yang cukup besar, yaitu berapa? 37,2%. Dan kalau tadi kita membicarakan bahwa Jepang itu sudah negara maju, sudah berhasil memberantas stunting, kita masih dalam 17 negara di antara 117 negara di dunia dengan masalah kesehatan, yaitu apa? Yang tertinggi adalah stunting. Ya, menurut WHO dikatakan suatu negara itu memiliki masalah stunting jika prevalensinya lebih dari 10%. Nah, coba kita lihat Indonesia 37,2%. Ini hasil dari riset kesehatan dasar 2013. Bukankah ini sesuatu yang sangat mengerikan? Padahal mereka balita itu adalah calon-calon penerus bangsa, generasi emas Indonesia di masa mendatang. Nah, kalau stunting, bagaimana kualitas generasi emas kita di masa mendatang? Apakah kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain? Patut diperhatikan. Oke. Kemudian, kenapa sih balita, anak-anak kita itu bisa menderita stunting? Jawabannya adalah ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa stunting itu adalah satu dari sekian banyak masalah gizi yang diderita oleh penduduk di dunia termasuk di Indonesia. Jadi penyebabnya pun secara general itu hampir sama dengan masalah lain. Akarnya adalah apa? Krisis ekonomi dan politik. Secara umumnya ketika terjadi suatu krisis ekonomi dan politik, otomatis pekerjaan, pendidikan, pendapatan pun juga tidak mudah untuk dicapai secara maksimal. Kalau misalkan pendapatan keluarga itu tidak bisa tercapai secara maksimal, lalu bagaimana dengan pangan yang diberikan kepada keluarga, terutama anak-anak? Apakah tidak ikut bermasalah? Jawabannya adalah pasti ikut bermasalah. Karena ketersediaan pangan itu kan tergantung dari tingkat sosial ekonomi dalam suatu keluarga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi,
Tentunya kalau misalkan seorang anak dibesarkan dari keluarga dengan sosial ekonomi yang mapan, ibu yang memberikan pola asuh yang baik, secara teori anak ini akan tumbuh menjadi seorang balita, menjadi seorang generasi yang berkualitas. Karena apa? Karena tercapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Nah, pasti pemirsa agak bingung, kok slide-nya muter-muter kayak gitu ya? Ya, ini memang bagan yang sudah internasional dari UNICEF. Nah, lalu untuk stunting sendiri bagaimana? Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan ini, kita akan lanjutkan pembahasan lebih detail lagi tentang penyebab stunting. Terima kasih. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat.
Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Kampus On TV. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih hal-hal yang secara khusus bisa menyebabkan seorang anak itu menderita stunting? Ya, kita mulai dari yang pertama, kelahiran, berat badan dengan lahir yang rendah. Berapa sih berat badan lahir rendah? Yaitu kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kg. Nah, itu bisa dikatakan berat lahir rendah. Kemudian selanjutnya, tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Karena apa? Karena air susu ibu itu adalah makanan yang paling sempurna untuk bayi. Dari makanan ini, dari ASI ini, bayi itu sebenarnya sudah terpenuhi kecukupan gizinya, tidak perlu dari makanan yang lain. Dan juga akan menekan angka stunting. 2. Kemudian 3, dilanjutkan dengan tidak mendapatkan imunisasi. Nah, imunisasi itu memang sekarang ini masih terjadi banyak sekali kontroversi ya. Ada yang pro imunisasi, ada yang kontra atau menolak imunisasi. Tapi sebenarnya imunisasi itu memberikan manfaat yang lebih, memberikan manfaat sangat tinggi untuk fisiologis dari bayi itu sendiri. Kenapa? Karena dengan imunisasi bisa menekan angka penyakit infeksi, sehingga balita tidak akan mudah sakit, terlepas dari pro kontra yang terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya, saat anak sudah makan, makanan yang dikonsumsi, makanan yang diberikan oleh ibu itu kurang bergizi. Nah, ini yang akan menjadi penyebab stunting. Kadang-kadang ada ibu yang merasa anak saya tuh makannya banyak loh, tapi kok tetap kurus ya. Nah, kita lihat dulu apakah yang dimakan itu bergizi. Karena kadang-kadang berdasarkan beberapa hasil riset, konsumsi makanan orang Indonesia itu dominan dari karbohidrat, atau lebih spesifiknya lagi nasi. Nah, apakah jika dominan nasi itu akan memenuhi kebutuhan gizi? Jadi di sini yang dibutuhkan itu adalah kuantitasnya cukup, kualitasnya juga cukup. Jadi tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah saja yang harus cukup, harus seimbang sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan jenis kelamin dan umur. Ini tentang penyebab stunting. Nah, kemudian jika sudah terjadi stunting, apa saja dampaknya? Pasti akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi anak-anak yang menderita stunting. Nah, seperti ini. Setelah tadi saya jelaskan bahwa yang namanya stunting itu adalah karena kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, maka kondisi fisiologis pun juga akan ikut berubah. Yang pertama, mudah sakit. Kenapa sih harus mudah? Kenapa sih kok mudah sakit? Ya, karena kurangnya asupan gizi bisa menurunkan imunitas dari tubuh si anak. Apalagi terjadinya dalam jangka panjang, karena kan kurang gizi yang kronis tadi. Kemudian, kalau tubuh saja gampang sakit, maka makanan yang dimakan pun hanya akan memenuhi kebutuhan pada saat sakit. Kalau kurang, bagaimana dengan pertumbuhan otaknya, perkembangan otaknya? Tentunya yang ditakutkan adalah jika terjadi stunting, kecerdasannya akan di bawah teman-temannya yang tidak menderita stunting, atau bisa dikatakan kognitifnya lebih rendah dibandingkan dengan teman-temannya seperti pada slide.
Lalu juga berdasarkan beberapa hasil penelitian, saat dewasa, anak-anak stunting ini akan lebih mudah beresiko terkena gizi lebih. Apa sih gizi lebih itu? Contoh, obesitas, beberapa penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang secara fisik akan sangat mengganggu. Anak stunting ini postur tubuh dewasanya tidak akan maksimal. Ya, rata-rata tinggi badan orang Indonesia untuk laki-laki berapa sih? 165, 170, 170 mungkin ya untuk saat ini ya. Lalu untuk perempuan antara 160 sampai 165. Di bawah itu sudah tidak sesuai dengan standar. Maka akibatnya pun juga banyak tentunya. Karena apa? Beberapa pekerjaan mensyaratkan harus tinggi badannya ada minimalnya gitu. Nah, kalau sudah pakai tinggi badan minimal, orang-orang dewasa yang tinggi badannya kurang tentunya akan lebih susah mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Contoh dari dampak stunting jangka pendek dan jangka panjang. Kalau sudah lihat beberapa dampak ini, bisa nggak sih stunting itu dicegah? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Lihat, jadi mencegah stunting itu sebenarnya bisa dilakukan sejak dalam kandungan. Ini ada beberapa gambar yang saya ambil dari berbagai sumber. Jadi sejak dalam kandungan, ibu harus mengkonsumsi zat gizi sesuai dengan kebutuhan. Kalau ibu hamil, berarti kan dia mengandung, ada nyawa di dalam perutnya, ada janin. Otomatis kan kebutuhannya tidak seperti biasanya, harus meningkat. Kemudian, ibu hamil tidak boleh menderita anemia. Kemudian, apalagi? Pemeriksaan kesehatan yang harus rutin dilakukan oleh para ibu hamil. Supaya apa? Supaya jika terjadi sesuatu bisa langsung diintervensi. Contohnya jika tensinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, berat badannya kurang, lingkar lengannya terlalu kecil, itu bisa langsung diintervensi. Itulah gunanya pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian jika anak sudah lahir, berikan ASI, imunisasi, vaksin tadi, kemudian berikan makanan sesuai usianya. Lalu jangan biarkan anak mengalami penyakit infeksi yang berulang. Yang sering diderita anak-anak itu adalah ISPA, diare, nah itu harus segera ditangani bagaimanapun caranya. Nah, ini untuk mencegah. Lalu bagaimana jika balita atau anak-anak kita sudah menderita stunting? Apakah bisa ditangani? Apakah bisa ditangani? Ya, jawabannya adalah bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Apakah minum obat tertentu seperti sakit-sakit yang lain? Atau adakah yang lain? Ya, jawabannya yang lain. Nah, bagaimana mengatasi stunting? Yang pertama tadi ya, ada intervensi gizi spesifik. Yang dimaksud intervensi gizi spesifik itu adalah melakukan penanganan pada pihak yang memiliki masalah. Nah, kita mulai dari ibu hamil. Jika ibu hamilnya bermasalah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, suplementasi besi dan folat, kemudian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 atau ibu hamil dengan KIK. Kemudian jika ibu hamilnya cacingan harus segera ditanggulangi. Kemudian suplemen kalsium bisa dilihat di slide. Kemudian jika terjadi bayi lahirnya stunting, pada ibu menyusui tentunya yang harus diberikan intervensi. Selalu berikan ASI eksklusif. Kemudian memberikan konseling menyusui. Ya, jadi jangan sampai putus ASI-nya. Bayi dan balita itu harus dipantau pertumbuhannya setiap bulan, ditimbang, diukur tinggi badannya sehingga nanti dapat data berat badan dan tinggi badan.
Nah, kalau ibu-ibu mungkin kurang puas dengan hasil yang ada di KMS, ibu-ibu bisa melakukan tes ya, melakukan diagnosis masalah gizinya menggunakan software Anthroplos yang sudah tadi di awal saya sampaikan. Lalu berikan garam beriodium, berikan makanan pendamping ASI yang bagus, lalu fortifikasi zat gizi, zinc, dan pemberian obat cacing. Nah, ini sampai pada bayi dan balita. Nah, jika terjadi stuntingnya pada anak usia sekolah dan remaja, akan saya bahas setelah ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda iklan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita jika terjadi stunting pada tahap selanjutnya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus On TV. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tadi. Ya, bagaimana kalau anak kita sudah lulus dari balita, jadi dia sudah masuk usia SD dan SMP tapi masih ternyata kok kena stunting. Waduh, apakah masih bisa diatasi? Jawabannya ya bisa diatasi. Walaupun tidak seefektif ketika anak kita masih bayi ataupun balita. Caranya bagaimana? Caranya adalah bisa disaksikan di slide. Jadi penjaringan dulu. Kadang-kadang kalau sudah lulus dari balita, sebagai orang tua biasanya suka melewatkan pengukuran tinggi badan dan berat badannya secara rutin. Nah, kalau misalkan 1 bulan sekali itu terlalu berat ya, bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali. Karena memang pertumbuhannya tidak secepat saat balita. Nah, jika sudah ternyata terdiagnosis stunting, maka tetap ikuti imunisasi yang ada di sekolah, kemudian laksanakan pola-pola hidup sehat, pemberian makanan tambahan jika memang anak kita kena stunting. Jadi makanannya itu ekstra ya, ditambahi tidak hanya dari segi kuantitas tapi dari segi kualitas saja. Begitu pula dengan usia remaja. Nah, ini intervensi gizi yang spesifik. Lalu untuk intervensi gizi yang sensitif, jadi di luar lingkup dari makanan dan kesehatan, sebenarnya yang namanya masalah kesehatan, termasuk di sini stunting, itu adalah dampak dari masalah yang lain. Dampak dari kurangnya produksi di sektor pertanian, nah, seperti dilihat di slide, kemudian jaminan kesehatan yang kurang memadai, lalu adanya kemiskinan, kemudian ketersediaan air bersih yang kurang dan yang lainnya. Jadi memang di sini ada lingkarannya masalah penyebab masalah kesehatan itu sendiri. Memang harus kompleks mengatasinya. Nah, mungkin di sini pemirsa masih agak bingung, kok banyak sekali ya, kok rumit ya. Maka akan saya simpulkan sedikit. Jadi gini, stunting itu dapat dicegah dan diatasi. Dengan apa? Bisa disaksikan di slide.
dengan memaksimalkan pertumbuhan di masa cepat. Nah, jadi dalam hidup seseorang itu terjadi pertumbuhan cepat atau sering dikatakan growth spurt, yaitu pada masa balita dan juga satu kali lagi pada masa remaja, yaitu saat pubertas. Nah, tapi di sini yang namanya pertumbuhan cepat pada saat remaja tidak secepat pada saat balita, namun masih bisa. Nah, kalau pada saat bayi dan balita bagaimana caranya? Kalau anak kita ternyata menderita stunting, tingkatkan asupan makanan dari sumber-sumber hewani. Kenapa sih harus hewani? Apakah yang nabati itu buruk? Tidak, jawabannya tidak buruk. Namun, sumber-sumber zat gizi dari hewani akan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh, sehingga dapat digunakan oleh tubuh untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan anak-anak kita. Kemudian, khusus pada bayi dan balita, tambahkan minyak atau lemak. Apakah harus minyak zaitun? Apakah harus minyak VCO? Tidak harus. Di rumah kan ada kan minyak goreng, minyak sayur, asalkan bukan minyak curah ya ibu-ibu. Nah, itu ditambahkan di makanan saja, makanan bayi atau balita. Setiap kali makan 1 sendok teh. 1 sendok teh atau mungkin 1 sendok makan. Ya, itu tidak akan merubah rasa, justru akan melembutkan tekstur makanan anak-anak kita. Loh, tapi kok kalau dewasa dibatasi ya? Iya, jadi semakin dewasa ya, kalau udah usianya di atas 20-25, di atas, semakin ke atas, memang konsumsi lemak ya harus dikurangi. Nanti kalau tidak akan menumpuk ke dalam tubuh, justru akan menimbulkan penyakit yang lain. Itulah bedanya fungsi lemak pada orang dewasa dengan pada bayi dan balita. Pada bayi dan balita dibutuhkan dalam jumlah lebih, tapi kalau pada dewasa sangat harus dibatasi. Itu pada bayi dan balita. Kemudian kalau pada remaja bagaimana? Kalau pada remaja tetap penuhi kebutuhan gizi dan perhatikan asupan makanan. Anak-anak kita, remaja-remaja kita, jangan sampai remaja kita itu melakukan diet yang salah dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya jangan langsung dikasih uang terus nanti jajan sendiri, itu tidak baik. Jadi tetap dipantau apa yang dimakan oleh anak-anak kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan, bisa dilihat di slide, ada zat gizi tertentu penekanannya pada mineral Fe, yaitu zat besi, zinc, dan kalsium yang bisa berkontribusi banyak untuk meningkatkan tinggi badan seorang anak. Dari mana sumbernya? Sumbernya tentunya yang paling banyak itu dari pangan hewani. Ya, dari pangan hewani. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya pangan hewani itu bioavailabilitasnya tinggi, yaitu ketika masuk ke dalam tubuh maka akan lebih mudah diserap. Jadi tidak akan banyak yang terbuang. Nah, kalau yang nabati mungkin dengan jumlah yang sama, yang terserap ke dalam tubuh lebih sedikit kalau nabati. Nah, itulah kira-kira. Mungkin bisa digambarkan seperti ini ya. Piring makanku, jadi ini adalah sajian sekali makan. Saya ambil dari Germas ini ya, sajian sekali makan. Jadi piring makan kan kalau orang Indonesia bentuknya bulat ya. Itu sepertiga terdiri dari makanan pokok, sepertiga sayuran, kemudian sepertiga lagi lauk dan buah-buahan. Nah, kalau pada remaja terapkan yang seperti ini. Mungkin perlu ditambah 1 gelas susu di pagi hari atau di malam hari kalau pada remaja. Nah, kalau pada anak-anak apakah sama? Sedikit ada perbedaan. Kalau pada bayi dan balita, tambahkan minyak atau lemak di makanannya. Jadi sering-sering jangan sampai memberikan sayur bening saja kepada anak-anak. Itu nggak ada gizinya, sama kayak mereka minum air putih, enggak. Jadi hanya cairan saja. Sedangkan anak itu kan masih tumbuh, masih berkembang, aktivitasnya banyak, yang dimakan kan biasanya lebih sedikit. Nah, sehingga harus ditambahkan lemak atau minyak. Kenapa sih kok lemak atau minyak? Karena dari karbohidrat, lemak maupun protein,
Lemak itu akan memberikan energi yang tertinggi. Jadi 1 gram lemak memberikan energi sebesar 9 kilokalori. Nah, jadi bisa dikalikan. Kalau misalkan 1 sendok teh itu kan kira-kira 2-3 gram lemak ya. Jadi itu sudah memberikan sekitar 27 kilokalori. Nah, kalau 1 sendok makan berarti bisa tambah lagi. Nah, ini tentang sajian piring makanku. Nah, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang stunting. Hai Bella, Hai, kamu masih bingung Bel? Memilih program studi? iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus On TV. Ya, jadi pemerintah Indonesia mulai tahun 2018 ini akan menekankan stunting sebagai proyek besar untuk ditangani bersama-sama. Kenapa demikian? Anda bisa lihat pada slide, ini saya ambil dari rapat pleno TNP 2K 12 Juli 2017. Jadi sudah diputuskan pada tahun 2018 akan ada 100 kabupaten atau kota di Indonesia yang ditanggulangi stuntingnya. Tentunya pemilihannya juga berdasarkan prevalensi tertinggi. Jadi baru 100 ya, tahun 2018. Kemudian meningkat terus sampai dengan 2021, targetnya adalah menekan angka stunting. Jadi sudah tidak ada lagi anak-anak yang
pendek di Indonesia. Semuanya sudah menjadi generasi emas yang berkualitas. Kemudian, nah, di manakah sih 100 daerah itu? Jadi kita bisa sebagai masyarakat, kita pun juga bisa ikut mengawasi bersama-sama. Karena beberapa waktu lalu saya perhatikan bahwa isu tentang stunting ini pun diangkat dalam debat untuk beberapa gubernur di wilayah di Indonesia. Nah, 100 wilayah kabupaten di kota di Indonesia itu 11-nya dari Jawa Tengah. Anda bisa saksikan di slide mana saja sih 11 wilayah di Jawa Tengah itu. Jadi ada Cilacap, Banyumas, ya, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Blora, Demak, Pemalang, dan Brebes. Nah, ini adalah wilayah-wilayah dengan stunting yang tinggi di Jawa Tengah dan menjadi prioritas untuk ditanggulangi pada tahun 2018 ini. Nah, ini ada prediksi ya, jumlah stunting umur usia 0 sampai 5 tahun. Anda bisa saksikan di slide ya. Indonesia itu daerahnya gelap semuanya, sehingga Indonesia itu diprediksi di tahun 2020 stuntingnya itu belum turun katanya. Tapi pemerintah Indonesia mulai tahun ini sudah gencar seperti tadi yang saya sampaikan, sehingga mungkin saja estimasi ini akan dibantahkan dengan kenyataan, dengan fakta-fakta bahwa prevalensi Indonesia nanti di tahun 2020 sudah ditekan, sudah di bawah batas dari WHO. Ya, baik pemirsa, sekian pembahasan kita kali ini. Saya simpulkan dulu sebelum saya tutup. Jadi stunting itu memang sudah banyak terjadi. Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa stunting ini adalah masalah gizi. Ada yang mengatakan bahwa stunting itu keturunan. Itu tidak benar. Keturunan itu hanya berkontribusi sebesar 10-15% saja. Yang benar, stunting itu disebabkan karena faktor yang tadi sudah saya sebutkan. Dari ada faktor makanan, kemudian juga dari faktor gizi. Itu yang paling penting. Sehingga berikan asupan gizi yang terbaik untuk anak-anak, untuk remaja, ibu hamil, bayi dan balita, semuanya diberikan asupan gizi yang terbaik supaya stunting itu tidak terjadi lagi di Indonesia tentunya, khususnya di Semarang. Ya, jangan lupa saksikan Kampus on TV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai dengan 7 malam hanya di TVku. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.